Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gelar Wicara yang kali ini kita membahas tentang gerakan seniman masuk sekolah. Dan kali ini kita ada di Anjungan, Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah, di mana para peserta gerakan seniman masuk sekolah dari Jawa Tengah tampil di hadapan banyak orang di sini. Merupakan hasil dari program gerakan seniman masuk sekolah tahun 2018. Dan di segmen pertama tadi kita sudah membahas dengan Pak Winarto sebagai Kepala Dinas Pati, kemudian juga pembimbing dari gerakan seniman masuk sekolah di Pati, Ibu Giris dan juga Mas Sulistiono, adik Sulistiono. Dan tadi kita sudah tahu bagaimana caranya para pembimbing ini menemukan talenta atau bakat-bakat siswa. Saya mau langsung bertanya ke Pak Winarto. Menurut Pak Winarto, apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Giris tadi tentang kriteria mereka menemukan Mas Sulis bisa menjadi apa istilahnya kalau di dagelan ya Bu ya. Nah itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Kami selaku Kepala Dinas menyambut program pemerintah dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Tentunya kita tidak main-main. Akan kami pelajari dengan baik. Sehingga dalam hal khusus GSMS ini kami harus bisa membangun karakter para guru, para pelatih. Bahwa pendidikan maupun pelatihan itu salah satunya adalah guru, pelatih harus bisa menemukan keunikan pada diri masing-masing siswa. Keunikan yang saya maksud adalah talenta. Dan dengan pendidikan kita harapkan siswa dapat terbantu menemukan talenta yang ada dirinya. Ketika hal semacam itu terbantu, maka pelatih bisa menunjuk peran-peran yang dilakukan oleh para siswa sesuai dengan talenta yang dimiliki. Itu akan cepat berkembang. Misalnya Mas Sulistiono, punya talenta, punya bakat lawak. Nah itu kok ditugasi menjadi pelawak dalam satu lakon ketoprak, dia akan bisa mengekspresikan, dia akan bisa mengekspos kemampuannya dengan baik. Dengan demikian mereka akan berkembang, dan kalau itu terjadi bukan hanya dia pinter di sekolah, masyarakat mungkin sudah mulai tertarik, sehingga ekonomi kreatif yang digerakkan lewat kesenian, seni budaya ini betul-betul terbangun. Seni budaya tidak hanya membuat orang senang, tetapi di Pati kita harapkan selain membuat orang senang, bisa membangkitkan sektor-sektor yang lain. Ya. Iya, jadi bermanfaat ya, berkesenian pun bisa bermanfaat untuk sekitar ya Pak ya. Pak, satu intisari yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak, bahwa sebenarnya setiap siswa pasti punya talenta. Ya, betul. Bagaimana Bu? Ibu melihat itu, apakah betul seperti itu dari bagaimana atau gimana? Bisa diceritakan? Iya. Jadi tidak semua anak ini berkembang di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga di keterampilannya, juga di berkeseniannya. Jadi masing-masing pasti punya, hanya kalau tidak tergali dan juga belum bisa dikembangkan secara maksimal, ini yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Itulah tugasnya pembina tadi, langsung melihat ke diri siswanya, dia lebih di mana gitu ya, lebih condong di mana. Nah kalau Mas Sulistiono, kamu memang kalau dalam keseharian dia sering ngelawak sama teman-temannya gitu Bu? Iya betul. Sering ya? Dan di samping itu gerakannya yang luar biasa itu ketika dia itu juga sangat-sangat mendukung untuk kemampuan dia. Kalau di ketoprak ini memang nggak bisa kayak stand up komedi yang sendirian gitu Bu ya? Harus ada temennya gitu ya kalau mau melawak ya? Bisa, cuma ya ini tadi grup diharapkan juga tidak hanya mengembangkan satu dua, tapi sebanyak mungkin yang bisa kita angkat, kita kembangkan, jadi memberi apa istilahnya kesempatan juga pada yang lain. Nah ini menarik Pak Win, ini menarik nih, artinya berkesenian juga sebenarnya bisa membangun jiwa solidaritas, jiwa kerjasama kalau dengan bermain ketoprak gitu ya Pak Win. Tanggapan Bapak gimana Pak? Jadi begini, jadi untuk ketoprak itu kan satu tim, perannya kan berbeda-beda. Ada yang pengrawit, kemudian ada yang penari, ada yang lawak, ada yang menjadi lakon sesuai dengan
temanya di situ apa. Misalnya tadi ada yang jadi yuyu rumpung, kemudian ada yang jadi pate dan berikutnya. Nah, dari berbagai peran ini kemudian pada intinya adalah bagaimana supaya hiburan yang dilaksanakan oleh berbagai personel ini menjadi satu kemasan yang menarik. Di sini muncul yang namanya karakter kerjasama, kemudian tanggung jawab. Nah, membangun kebersamaan di dalam kesenian ini memang bisa dilihat sekali. Tidak bisa misalnya, oh yang bagus hanya kedoanya, apa itu hanya lawaknya, yang bagus hanya tokoh hiu rumpungnya. Diusahakan semua bagus saling mendukung. Jadi nilai-nilai kebersamaan di dalam seni ketoprak ini memang betul-betul terasa. Iya, setuju sekali. Berarti Ibu juga harusnya bisa melibatkan warga sekolah juga yang memang tidak terlibat di penampilan begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana ini caranya Bu? Satu paket, jadi diawali dari tari yang biasa disebut dengan serimpen atau serimpi, dilanjutkan dengan adegan yang membawa pada sebuah cerita. Di tengah-tengah itu biasanya diselipi dengan lawakan-lawakan yang bisa juga diambil dari pemeran di situ, pemeran pembantu istilahnya, tetapi memunculkan lawakan, melanjutkan adegan baru menjadi sebuah cerita. Jadi di sini memang dibutuhkan banyak orang. Jadi paling tidak itu 30 ke atas masih harus yang gamelan. Jadi kerjasama dari yang pegang gamelan dengan yang harus keluar membawakan adegan apa itu ada. Jadi di situ ada perangnya, ada ini. Bagaimana cara Ibu kemudian supaya melibatkan semua warga sekolah untuk bisa tertarik ke kesenian ketoprak ini, sementara di luar sana banyak kesenian lain yang lebih milenial karena mereka lebih mudah nih Bu. Bagaimana caranya Bu? Awalnya juga mereka ketika ayo siapa yang mau ikut ada gerakan seniman masuk sekolah, ada kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, memang awalnya itu enggan juga. Tadi seperti diceritakan, awalnya juga tidak langsung mau, tapi begitu dimotivasi. Memang sulitnya adalah memotivasi anak, tapi perlu juga kita sabar sehingga mereka juga akhirnya ketika melihat apalagi seperti ini kita nanti tinggal melanjutkan. Oh ada yang sudah sampai ke Jakarta, ke ibu kota. Nah ini kita tinggal ada pancingannya ya. Betul, ada motivasinya mereka untuk bisa mengikuti ya. Ya, saya juga pengen tahu apakah setiap penampilan itu mereka ada skripnya atau mereka improvisasi. Tapi tahan dulu jawabannya, pemirsa. Kita akan mendengarkan jawabannya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Televisi Edukasi.